Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midul Andardo, Prodi Manajemen semester 5. Baik, di sini saya akan membahas tentang UTS, yaitu MSDM sumber Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu saya di sini akan membahas tentang etos kerja. Etos kerja yang baik lahir pribadi yang protektif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi manusia-manusia organisasi yang siap menjalankan visi dan misi organisasi dengan nilai-nilai yang tidak dapat dikompromikan lagi. Nilai positif berarti setiap pikiran dan tindakan selalu hanya berkonsentrasi untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi. Etos kerja yang baik harus selalu dibungkus dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan keinginan untuk selalu berbuat baik. Etos kerja harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya rutin yang efektif, memberikan sinar kebahagiaan. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang cara mempertahankan dan meningkatkan etos kerja. Di sebuah organisasi harus diterapkan motivasi karyawan agar datang lebih awal ke kantor. Memiliki sifat profesional saja memiliki motivasi karyawan agar datang lebih awal ke kantor. Memiliki sifat profesional di mana saja memiliki sifat positif walaupun diberikan komentar negatif. Motivasi karyawan agar memiliki yang tinggi, memberikan apresiasi dan menghormati partisipasi karyawan. Yang pertama, dalam sebuah komunikasi diperlukan saling pengertian. Yang kedua, diketahui kelemahan dan kelebihan para anggota. Yang ketiga, menghargai dari setiap pendapat para anggota. Yang keempat, ciptakan suasana keterbukaan dan bangun komunikasi yang efektif. Yang kelima, lakukan aktivitas yang dapat motivasi dan meningkatkan kerjasama grup. Etos kerja ini sebenarnya lahir dari pribadi-pribadi yang protektif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi manusia organisasi yang siap menjalankan visi dan misi organisasi dan nilai-nilai positif yang tidak dapat dikompromi lagi. Nilai positif berarti setiap pikiran dan tindakan selalu hanya berkonsentrasi untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi. Dan etos kerja ini yang baik harus selalu dibungkus dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan keinginan untuk selalu berbuat baik. Etos kerja harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya rutin yang efektif dalam memberikan sinar kebahagiaan. Agar etos kerja ini dapat dipertahankan dan meningkatkan etos kerja SDM, di sebuah organisasi kita harus menerapkan motivasi karyawan agar datang lebih awal ke kantor. Dengan seperti itu bisa dikatakan kita akan mempertahankan etos kerja dan meningkatkan etos kerja di sebuah organisasi. Di mana saja kita akan mengikuti sebuah organisasi, kita harus mempertahankan sebuah organisasi dengan caranya yang pertama, dalam sebuah komunikasi diperlukan saling pengertian. Yang kedua, diketahui kelemahan dan kelebihan para anggota. Yang ketiga, menghargai setiap pendapat para anggota. Yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan dan bangun komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya, lakukan aktivitas yang dapat memotivasi dan meningkatkan kerjasama grup. Saya rasa itu sangat membantu dalam cara mempertahankan dan meningkatkan etos kerja. Meningkatkan etos kerja, karyawan itu sudah seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan. Kepada karyawan, seorang karyawan sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai suatu SDM yang penting untuk kemajuan perusahaan saja. Alangkah baik jika seseorang karyawan juga dipandang untuk dipenuhi, berbicara mengenal kesejahteraan karyawan,
sebenarnya tidak hanya meliputi kondisi finansial, eee, meliputi pengembangan kualitas SDM dan bahkan pengembangan karir karyawan. Kondisi kenyamanan karyawan saat sedang bekerja juga diperlukan pemikiran sehingga karyawan tersebut dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, sebaiknya suatu perusahaan juga selalu memikirkan pengembangan baik karyawan, hal dalam karir pekerjaan. Etos kerja karyawan yang berdampak langsung pada pekerjaan dan karir karyawan menjadi bagian yang penting untuk dipertahankan. Contohnya, misalnya jika karyawan tampak bekerja dengan setengah hati dan tidak memaksimalkan, maka tidak ada salahnya bagi perusahaan untuk menyelidiki lebih lanjut dan memberikan fasilitas untuk meningkatkan kerja etosnya, supaya karyawan tersebut bisa lebih semangat untuk kerjanya. Dan dengan apa adanya peningkatan etos baik karyawan, maka segala proses pekerjaan di perusahaan akan berjalan lebih lancar dan lebih baik. Peningkatan etos kerja karyawan, baik disadari atau tidak disadari, sebenarnya akan berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik. Peningkatan perusahaan itu serta kemampuan perusahaan untuk mencapai sasaran, dan cara mencapai sasaran itu sah-sah saja kan. Yang pertama, kita harus bisa memotivasi karyawan agar datang lebih awal ke kantor. Yang kedua, memiliki sifat profesional di mana saja. Yang ketiga, memiliki sikap positif meskipun diberikan komentar negatif. Yang keempat, motivasi karyawan untuk memiliki inisiatif yang tinggi. Berikan apresiasi dan menghormati partisipasi karyawan agar dia lebih giat kerjanya, dan lebih pokoknya untuk menjaga mempertahankan lah etos kerja ini. Dan etos kerja karyawan juga dapat berdampak langsung pada pekerjaan dan karir karyawan itu sendiri. Yang penting untuk mempertahankan etos kerja ini, jika karyawan tampak bekerja dengan setengah hati dan tidak memaksimalkan, maka tidak ada salahnya bagi perusahaan untuk menyelidiki dan memberikan fasilitas untuk meningkatkan etos kerjanya agar dia lebih semangat lagi kerjanya. Dengan adanya peningkatan etos kerja ini, karyawan akan semangat bekerja di perusahaan tersebut, akan berjalannya pekerjaannya lebih lancar dan lebih baik, sehingga peningkatan etos kerja karyawan itu sendiri, baik disadari atau tidak disadari, sebenarnya sangat berpengaruh pada kelangsungan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk bisa mencapai sasaran itu tergantung dari pemimpin perusahaannya. Bagaimana pemimpin perusahaannya akan bisa memotivasi karyawan-karyawannya agar lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Saya rasa itu bisa untuk mempertahankan etos kerja di perusahaan itu tersebut. Baik, sekian dulu video dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.